Sebabnya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, setiap menemukan kalimat tahun Hijriyah, antum punya kalender, itu bukan sekedar penanggalan. Kira-kira antum sudah berada di mana di balik pengorbanan dan perjuangan sahabat itu? Ya. Sudahkah ada yang seperti Abdurrahman bin Auf, yang seperti Hamzah, yang seperti Umar bin Khattab, yang seperti Talhah, ya? Yang seperti Aisyah para ibu, yang seperti Zainab? Atau jangan-jangan kita cuma rame saja, ya? Tiap tahun perayaan, tapi mental tidak berubah. Ya, mohon maaf ini, yang sesungguhnya dibutuhkan revolusi mental itu bukan yang rame-rame, bukan. Yang seperti ini. Lihat kalender hijrah, bawa benahi diri kita. Itulah prinsip yang ditanamkan para sahabat supaya kita bisa mengevaluasi. Bismillahirrahmanirrahim. Pindah dalilnya, silahkan ditulis. Quran surah 4 An-Nisa. An-Nisa ayat 100. Sudah? Ali Imran 194 195 sampai 196 nya lah, bagus. Quran surah 3. Kalau antum mau betul-betul lengkap, dituliskan dari 190-nya sampai 196-nya. Sampai 200 juga boleh. Sampai 200. Ini lebih bagus. Itu ada rumusnya di Quran, di Abu Daud nomor hadis 1367. Masih ingat? Abu Daud nomor hadis 1367. Sudah? Baik. Sekarang kita akan masuk pada inti bahasan yang akan kita kaji. Satu, makna hijrah. Ya, ada hijrah, itu apa artinya? Kita akan bahas dari aspek sejarah. Kok tiba-tiba jadi namanya tahun Hijriah, ya? Kemudian yang terakhir kita akan bahas dari aspek spiritualnya, tinjauan spiritualnya. Satu lagi boleh tambah ayatnya? Quran surah 9 At-Taubah ayat 36. Baik. Kita padatkan, mudah-mudahan hari ini bisa kita maknai. Sudah? Baik. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita mulai bahasan yang pertama tentang makna hijrah dulu. Saya tuliskan pelan-pelan. Hijrah dari kata hajara, ya begini. Ini satu. Yang kedua, ada yang pendek, hajara. Saya tuliskan ini menjadi muhajarah, ini teori dasarnya. Ini menjadi hijratan, hijrah. Pelan-pelan. Hijrah adalah berpindah. Saya ulangi. Hijrah adalah berpindah atau proses berpindah dari satu keadaan atau kondisi kepada keadaan lain, dari satu keadaan kepada keadaan lain atau kondisi lain yang lebih mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berpindah dari satu kondisi kepada kondisi lain yang lebih mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sini pelan-pelan. Di dalam bahasa Arab, pindah itu punya dua kata. Satu hijrah, yang kedua ada yang disebut dengan intiqal, intaqala, yantaqil, intiqal. Antum kalau belajar bab salat, ya, Ustaz Nizar barangkali sudah menyampaikan, kalau takbir itu satu ada takbiratul ihram yang pertama.
Kalau pindah dari berdiri ke ruku, takbirnya disebut takbir apa? Intiqal, artinya pindah, cuma pindah saja. Ana antaqil min Jakapermai ila galaksi. Saya pindah dari Jakapermai ke galaksi. Kalau cuma pindah saja, maaf, barangkali rumahnya mau jauh dari masjid, mau dekat, tidak peduli dengan itu, yang penting pindah, itu disebut dengan intiqal. Bapak pindah kerja, mau yang kerjanya jauh dari Allah, mau yang dekat, bisa sholat atau tidak, gak peduli, yang penting promosi jabatan misalnya naik, dipindahkan, ditugaskan, itu namanya intiqal. Subhanallah, hijrah berbeda. Hijrah berbeda. Berpindah dari situasi kepada situasi lain yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, saya bekerja di satu pekerjaan A. Salatnya sulit. Pindah ke pekerjaan lain yang memudahkan saya untuk dekat dengan Allah. Ini baru namanya hijrah. Saya pindah di satu rumah, maaf, penduduknya jauh dari Allah, ke masjid susah. Pindah ke tempat lain, salatnya lebih mudah, penduduknya lebih dekat dengan Allah, rajin belajarnya, itu baru namanya hijrah. Jelas sampai sini? Baik. Jadi situasi yang lebih mendekatkan kita dengan Allah disebut dengan hijrah. Kalau cuma sekedar pindah disebut dengan intiqal. Sekarang perhatikan, ini teorinya, tidak semudah mengucapkannya. Di Quran, pekerjaannya, usaha kita untuk hijrah, upayanya, itu diungkapkan dengan kata hajar. Hajar. Perhatikan. Padahal dalam bahasa Arab mengungkapkan hijrah itu bisa juga diungkapkan dengan yang pendek, hajar. Bisa hajar, hajar, yuhajiru, wa may yuhajir fi sabilillah di An-Nisa. Di Ali Imran kan, walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim hajar. Saya ingin tanya, sebentar sebelum ditanyakan. Ini disebut dengan usahanya, dalam bahasa Inggris itu verb, kata kerjanya, pekerjaannya. Hasilnya, kalau orang sudah hijrah, mendapatkan hasilnya, ya, ini hasilnya kalau hajarah, pasangannya itu muhajarah, ini hasilnya. Mau enak, mau tidak, mau nyaman, ya, dan sebagainya, ini muhajarah. Kalau yang ini, yang pendek, hasilnya disebut dengan hijrah. Perhatikan. Saya ingin tanya sebentar, pelan-pelan. Hajarah nomor 1, hajarah nomor 2. Panjang mana bacaannya, 1 atau 2? Saya ulang. 1 hajarah. Yang kedua hajarah. Panjang mana, 1 atau 2? Perhatikan ya, saya berikan sekarang rumus bahasa Arab singkat. Kita tiap pekan insya Allah belajar. Kalau ditemukan huruf alif di satu huruf, perhatikan, ini memiliki 2 makna dalam ilmu bahasa Arab nanti. 1, menunjukkan makna panjang dalam pengucapan. Contoh, Fatahah, pendek ya fa-nya. Kalau saya tambah fa-nya dengan alif, gini. Tuh, belum saya tuliskan, Bapak Ibu sudah jawab. Artinya gampang bahasa Arab itu. Ya. Fa. Rumus cepatnya nggak ada harokatnya pun kita harus pede aja, jangan takut. Nggak ada harokatnya, yang penting lihat huruf alif sebelumnya a panjang. Nggak percaya saya tulis lagi tuh. Kaf ada alifnya. Baca. Tuh, pintar kan? Tuh. Yuk kita buktikan lagi. Sod, alif, lam, ha. Oh, subhanallah. Antum kenapa sampai sekarang susah? Saya berkali-kali sampaikan di sini, di Arab itu yang segini aja udah bisa tuh bahasa Arab. Subhanallah. Baik, jadi yang pertama, alif ini menunjuk makna panjang dalam pengucapan. Yang kedua, subhanallah, ini yang jadi titik bahasan kita, menunjukkan proses pada usaha yang sedang dikerjakan. Proses. Di Quran tidak ada kalimat hijrah dalam bentuk kata kerja menunjukkan usaha kecuali digunakan, diungkapkan dengan kata yang pertama ini, hajar, yang ini tidak dipakai. Ini ingin menunjukkan kesan bahwa berhijrah itu tidak mudah. Butuh proses, butuh pengorbanan, butuh kekuatan, subhanallah. Tidak mudah saya katakan. Ibu yang belum biasa ta'lim, awal-awal kan ketika akan ta'lim tidak mudah ya.
mau pakai hijabnya juga aduh gitu kan. Terus menghindari teman-teman kan, sudah ditanya ada di mana, mau taklim dulu, sudah berubah ya. Antum bapak yang tidak biasa kita berjamaah misalnya, subhanallah mau ke masjid, teman-teman kita yang biasa nunggu di depan rumah sudah mulai, kok nggak belok nih, pakaiannya ganti, tobat ya, udah lain, oke? Subhanallah. Jadi berhijrah itu, kenapa prosesnya menggunakan alif di sini, menunjuk mana yang panjang, tidak mudah. Ya. Dalam pekerjaan juga begitu. Tidak percaya saya cek ya, subhanallah. Coba lihat sini. Ini biasanya kalau saya tanyakan pertanyaan ke bapak-bapak yang jawab ibu-ibu. Maaf, Pak, kalau antum punya pekerjaan gaji 15 juta per bulan, alhamdulillah, dengan gaji 1,5 juta per bulan, pilih nomor 1 atau 2? Buat bapak. Apa saya katakan kan? Pertanyaan buat antum yang jawab dari belakang. Ini normal. Gak apa-apa, normal itu. Baik. Nomor 1 ya, harus nomor 1. Kalau jawab nomor 2 nggak normal itu. Ada pilihan bagus, alhamdulillah. Sekarang saya tambahkan 15 juta, kita sepakati dulu ya. Nggak ada pilihan ketiga. Awas, cuman 2. 15 juta itu susah sholatnya. Ribanya banyak. 1,5 juta sholatnya enak. Di pekerjaannya ada masjidnya, minimal musolanya, subhanallah, sholat mudah. Fikir dulu sampai 3 detik saya hitung. 1, 2, 3. Pilih nomor 1, nomor 2. Masa? Tidak mudah loh, oke? Tidak mudah. Saya tahu banyak yang berpikir pilih nomor 3 kan, 15 juta sholatnya. Jadi saya langsung tuliskan nomor 3 itu 1,5 juta susah sholat, supaya nggak pilih 3. Perhatikan sini ya. Ini tidak mudah berpindah seperti ini. Sudah mapan, sudah baik itu kan. Biasanya dalam hukum dunia itu semakin meningkat pendapatan itu berpengaruh kepada berbagai perilaku. Penampilan sudah lain, pakaian sudah pilih-pilih. Biasanya di warteg sekarang sudah naik rumah makan Padang, gitu kan? Pelan-pelan. Gaya bicara sudah ditata rapi, gitu kan? Bersalaman tangannya udah lain, senyumnya sudah ditata apik luar biasa. Perhatikan, ini sudah, itu normal, itu rumus dunia. Makanya dalam hukum fisika pun sama. Ingat pelajaran fisika itu? F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong, ya, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin orang banyak gaya, semakin tertekan. Baik. Jadi untuk berpindah dari sini, mendekat kepada Allah dengan mendapatkan ini, itu tidak mudah, menghilangkan segala kebiasaan, subhanallah. Ya. Tapi para ibu dan bapak sekalian, kita nanti akan ambil teorinya. Kita akan ambil teorinya, bagaimana supaya memompa semangat kepada kita untuk bisa menghasilkan kualitas yang baik dan berani kita meninggalkan ini supaya mendekat kepada Allah. Mari kita lihat pelan-pelan. Pertama perhatikan teorinya dulu. Ini menunjukkan tidak mudah dalam prosesnya. Tapi kalau sudah hijrah kita mendekat kepada Allah, subhanallah, luar biasanya. Dihilangkan ininya. Tadi kan ini pasangannya dengan muhajarah, ini pasangannya dengan hijrah, ditukar oleh Allah, yang ini dipasangkan dengan hijrah. Sekarang lihat panjang mana bacaannya, muhajarah dengan hijrah. Baik, pendek mana bacaannya, 1 atau 2, muhajarah atau hijrah? Perhatikan, kenapa seseorang kalau sudah hijrah, hajarah, berhasil mendekat kepada Allah, kalimatnya diganti dari muhajarah menjadi hijrah. Karena orang kalau sudah terbiasa mendekat kepada Allah, subhanallah, rasanya sudah nikmat, tenang, tentram, tidak ada itu bekas-bekas perasaan panjang ketika melewati menapaki perjalanan menuju Allah itu. Kalau antum Pak belum biasa tahajud, rasanya tidak mudah. Bangun, disiapkan alarm, tidur lebih awal, subhanallah. Perhatikan, saat mulai malam hari kita 2 rakaat saja, baca yang agak ringan, menangis mendekat kepada Allah, mencurahkan isi perasaan kita, subhanallah. Malam pertama melakukan itu, rasanya hijrah, nikmat. Besok nggak berat lagi itu.
Tidak berat lagi demi Allah saya katakan, ringan, tenang. Itulah sebabnya kalau sudah hijrah akan hadir perasaan yang ringan, tentram, tidak panjang, yang sulit kita temukan yang dicari dengan materi. Itu susah luar biasa. Karena itulah muncul ayat dalam Al-Quran, kita pakai dalil sekarang supaya tidak hanya paparan saja. An-Nisa ayat 100, perhatikan kalimatnya. Wa man yuhajir fi sabilillah wa man yuhajir fi sabilillah. Satu teorinya ini, siapa yang mau berhijrah, ditekankan dengan kalimat tadi lebih dekat dengan Allah kan? Bukan hijrah biasa tapi fi sabilillah. Antum kerjanya fi sabilillah karena Allah, anak-anak sekolahnya fi sabilillah karena Allah, ibu aktivitasnya fi sabilillah karena Allah. Walaupun awalnya sulit, panjang, hajara, yuhajir. Ya, di sini menunjukkan proses yang tidak putus asa. Ya, terus. Walaupun tantangannya itu datang, terus. Tantangannya itu semakin berat, terus tidak putus asa. Ini ya. Ya dulu 'alal mudawamah al-mudhari'. Sekarang lihat sini. Apa yang kita dapatkan? Satu, yajid fil ardi. Ya dibalas dengan ya lagi, yajid. Muraghaman kathiran, satu ini yang didapatkan. Muraghaman kathiran. Dua, wasa'ah. Subhanallah, wasa'ah. Satu, orang yang sudah melewati fase hijrah ini, walaupun awalnya sulit, subhanallah. Perhatikan, yajid fil ardi, ya di sini menunjuk kepada masa yang tidak berhenti. Kalau dalam bahasa Inggris itu present, continuous, future. Di kemanapun dia beraktivitas, yajid fil ardi, kemanapun dia berpijak. Ardun itu jangan selalu diartikan bumi. Ardun itu dalam bahasa Arab, kalau antum buka kamus-kamus bahasa Arab atau mu'jam lisanul Arab misalnya, kan? Atau misalnya buka yang lainnya, ada fiqhul lughah, ada mukhtarus sihah misalnya. Ardun itu segala tempat yang kita pijak. Jadi setiap tempat yang dipijak namanya ardun. Kalau misalnya Mars itu, maaf, bumi sudah padat, Bekasi sudah sedemikian panas, konon kabarnya misal, ingin pindah misalnya ke planet lain, kalau kita pijak itu namanya ardun. Jelas ya? Namanya ardun. Jadi setiap yang di tempat dipijak oleh kita itu ardun. Jadi subhanallah, orang kalau berhasil hijrahnya, ke kantornya itu ardunnya, ke mallnya, pasarnya itu ardunnya, sekolahnya ardunnya. Setiap tempat yang dia pijak, muraghaman kathiran, dia akan mendapatkan karunia materi yang berlimpah. Karunia berlimpah, subhanallah. Biasanya muraghaman itu lebih kepada materi. Dan bentuknya kalau sudah muraghaman itu sudah banyak. 1 triliun kehitung nggak? Ya, agak lama ngitungnya kan? Nah ini muraghaman itu banyaknya luar biasa dan ditambah kathiran. Jadi kalau kita masih merasa kurang cukup, itu subhanallah, fatarda, sampai kita merasa puas mendapatkan itu. Tidak cukup sampai di sini. Tidak cukup sampai di sini. Wasa'ah, hatinya lebih lapang. Tidak banyak gelisah, tentram. Yang enak begitu kan ya? Hidupnya lebih baik, enak, dan hatinya pas, tenang, nyaman. Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kalau ini boleh pilih yang ketiga. Kaya tapi, nah ini muraghaman kathiran wasa'ah. Saya punya kelas, maksudnya dengan diskusi dengan para ayah, subhanallah. Ini ada seorang ayah, ketika kita diskusi masalah riba, itu subhanallah, meninggalkan pekerjaannya, berpindah. Ini, saya sampaikan ayat ini, subhanallah. Beliau teliti pekerjaannya, ketika pindah, cari pekerjaan yang kedua. Itu Pak Ibu, pekerjaannya saat ini, itu cuma ikut taklim aja kemana-mana. Tadinya sibuk ini pekerjaan ini, waktu untuk keluarga berkurang. Sekarang, kemanapun ada taklim, itu rata-rata ikut deh. Pekerjaannya bagaimana? Cuma via telepon, ya sampaikan ini, sampaikan. Lebih halal ketika dihitung-hitung diskusi dengan saya, subhanallah. Ustaz, justru ketika saya berhijrah kepada Allah, keuntungan 2 kali lipat dibandingkan ketika sibuk bekerja. Keuntungan 2 kali lipat dan waktu dengan Allahnya semakin banyak. Antum kapan mulainya?
Sebab hati-hati, kita berpacu dengan kematian. Kita berpacu dengan waktu untuk pulang. Karena itu ayatnya jangan berhenti di situ, teruskan. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah. Siapa yang berniat untuk hijrah, ini baru niat ya. Siapa yang baru niat hijrah keluar rumah itu artinya berniat dia untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi di sini diikat dengan Rasul. Jadi kalau mau hijrah ikuti juga petunjuk Rasul. Jangan kita cuma sendirian tahu Quran, bagaimana cara menerapkannya. Ya. Ikuti bagaimana petunjuk Rasulullah. Thumma yudrikhul maut, subhanallah. Baru niat meninggal. Maka bagaimana penilaian di sisi Allah? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Orang ini sudah ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang sudah berhijrah. Bu, beberapa masa yang silam ada seorang ibu, subhanallah, mohon maaf sebelumnya Pak ya. Ini bacaan Qurannya kurang bagus. Kemudian telepon pada salah seorang ustaz lewat temannya. Boleh nggak sekiranya menghatamkan terjemahannya dulu sambil belajar baca Qurannya? Subhanallah, dijawab dengan bijak, boleh. Ibu baca Quran dapat pahala, menghatamkan terjemahannya, memaknai dan mengamalkannya itu pun ada pahala. Girang perempuan itu, pulang ke rumah, seminggu kemudian mulai telepon. Subhanallah, katanya saya sudah hatam terjemahannya. Saya sudah hatam terjemahannya. Dalam seminggu hatam terjemahan. Antum yang sudah hatam Quran berkali-kali, sudah berapa kali hatam terjemahannya? Perhatikan, seminggu hatam terjemahan. Ternyata, mohon maaf sebelumnya, 3 hari setelah itu nggak ada berita, ternyata meninggal. Demi Allah, Allah ngambil beliau dalam keadaan yang baik, husnul khatimah, bercita-cita walaupun belum bisa baca, tahu kandungan Al-Quran supaya bisa mengamalkannya. Kita ada di mana? Kita tidak tahu kapan barangkali waktu kita untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaru kemarin di Saudi Arabia, Bu, baru beberapa waktu yang lalu, seorang perempuan itu persis setelah dinikahkan, biasanya di Arab diakadkan itu ba'da maghrib. Beliau sudah dandan, sudah cantik luar biasa, ingin diperkenalkan pada tamu. Singkatnya, subhanallah, ketika akan keluar, datang ibunya menjemput, tiba-tiba azan Isya berkumandang. Ya. Azan Isya berkumandang, ini cerita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Datang ibunya, ingin membawa beliau, dikatakan kepadanya, "Nah, ayo, tamu sudah menunggu." Apa jawaban anak ini? "Ma, panggilan Allah sudah tiba, izinkan saya sholat." Perhatikan bagaimana syaitan itu menggoda dengan trik yang luar biasa. Kata ibunya, tahap pertama, "Nah, tamu sudah menunggu, nanti mereka bisa capek menunggu kamu." Apa jawabannya? "Ma, panggilan Allah sudah tiba." Naik level kedua. Nah, perhatikan, kalau kamu sholat sekarang, Isya kan masih panjang. Oke, Isya kan masih panjang. Kalau kamu wudu, nanti basah wajah kamu, make up itu bisa luntur. Temui dulu tamu, kamu setelah itu bisa menunaikan sholat. Perhatikan, ma, panggilan Allah tidak bisa ditunda. Syaitan masuk pada tahap yang ketiga. Kalau kamu gak ikut mama, mama marah. Mama marah. Perhatikan jawabannya, subhanallah. Ma, saya bisa bersabar menahan amarah mama, tapi tidak bisa saya bertahan dengan amarah Allah. Anak itu memilih untuk sholat dulu, ibunya karena marah dengan ketus beliau keluar dibanting pintunya. Perhatikan, perempuan ini wudu dengan pakaian pengantinnya, basah wajahnya dengan air wudu, hilang sebagian make upnya dan luntur. Subhanallah, ketika menghadap kepada Rabbnya, takbir Allahu Akbar, khusyuk sholatnya. Subhanallah, dalam sujud pertamanya ternyata dia tidak bangun lagi, Bu. Meninggal dunia. Perhatikan, manusia menginginkan dia tampil cantik dengan gaun pengantin dunianya, Allah mempersiapkannya menjadi pengantin akhirat. Manusia menginginkan dia dengan make up dunia, Allah menggantinya dengan make up akhirat. Antum ada di mana? Hati-hati saat kita sedang menunaikan aktivitas, tiba-tiba masa kita datang. Kalau tidak dimulai sekarang hijrahnya, kapan kita akan berhijrah? Oke. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, saya akan masuk pada bagian yang terakhir, 2 terakhir ini. Orang sekarang sudah tahu teorinya. Quran itu hebatnya dan indahnya luar biasa. Dijelaskan dasar teorinya, diberikan motivasinya. Lalu dengan belajar as-sirah an-nabawiyah, saya sarankan antum belajar as-sirah ya. Alhamdulillah kita punya kajiannya dengan Ustaz Khalid itu. Ikuti dia, insyaallah bagus, banyak pencerahannya. Di as-sirah an-nabawiyah ini ditafsirkan langsung dalam bentuk kehidupan yang nyata. Teorinya ada, dasarnya, motivasinya ada. Perhatikan, saya berikan contoh tadi.
Berhijrah mudah atau sulit? Awalnya sulit kan? Hasilnya mudah kan? Saya beri contoh satu, Abdurrahman bin Auf. Bagi antum yang belum yakin dengan janji Allah, Abdurrahman bin Auf, seorang paling kaya di kota Mekah, luar biasa. Hijrah, mengikuti Rasulullah SAW, berpindah ke Madinah. Subhanallah, mohon maaf, saat akan berangkat, harta bendanya itu sudah dirampas, tidak boleh dibawa. Karena beliau menukarnya dengan hijrah. Izinkan saya hijrah, silakan anda boleh bawa barang bawaan saya. Ini dibawa, tidak boleh dibawa serta oleh Abdurrahman bin Auf, dibawa oleh orang-orang Quraisy. Istrinya, di sini poinnya Bu ya, ini tidak mudah. Istri dihadapkan pada satu situasi ini, diminta memilih, ikut suami tapi jadi miskin dan belum jelas nanti di Madinahnya jadi apa. Ini masih Makkah. Atau bertahan di kota Makkah, mendapatkan harta benda ini seutuhnya, bisa nikah lagi dengan pria lain. Ibu, kalau jadi istrinya Abdurrahman bin Auf, pilih mana? Ikut suami jadi miskin, belum jelas di sananya, atau bertahan di kota Makkah, dapat harta sebanyak-banyaknya, nikah lagi dengan laki-laki lain. Pilih mana? Alhamdulillah, antum beruntung punya istri yang salihah ya. Tinggal nanti tolong lihat prakteknya Pak ya. Pulang ke rumah, Ma, Papa mau hijrah. Barangkali menu makan kita agak berubah nih. Mungkin sekarang cuma tempe dengan tumis kangkung. Maaf Ma, kayaknya gelangnya itu harus dijual dulu untuk modal. Tinggal dilihat insya Allah ya di rumah itu. Tadi jawabannya kencang loh Pak, ikut suami katanya. Baik, ternyata istri Abdurrahman bin Auf memilih bertahan di Mekah. Gak pakaian. Memilih bertahan di Mekah, tidak ikut ini, plus dengan anak-anaknya. Subhanallah, suami dibiarkan pergi sendiri, hanya bermodal pakaian yang melekat di badannya. Perhatikan, yakin dengan janji Allah, dimotivasi kuat oleh Nabi, kamu jangan ragu, diajarkan prinsip-prinsip dalam kehidupan dengan akidahnya, ilmu tauhidnya, sampai di Madinah. Subhanallah, ini yang cuma modal pakaian, disambut orang paling kaya di kota Madinah. Lihat tawanannya. Akhil karim, saudaraku yang mulia, saya tahu engkau pernah jadi orang kaya di Makkah. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah kekayaanku. Subhanallah. Aku tahu engkau ditinggalkan anak istrimu. Kalau engkau ingin menikah lagi, bahasa bebasnya, silakan pilih perempuan paling cantik di kota Madinah, saya yang fasilitasi. Gantian Bu ya, tadi kan saya tanya Ibu, Pak, kalau Bapak jadi Abdurrahman bin Auf, boleh ya? Tadi kan Ibu, sekarang Bapak. Antum pilih mana? Diterima atau ditolak? Bayangkan belum ada Ibu di belakang. Diterima atau ditolak? Barangkali, jangankan pikir panjang, pendek pun sulit ya. Nah, sekarang lihat, ternyata ini menolaknya dengan bahasa yang sangat lembut. Jazakallah khair, arini ainal aswaq. Terima kasih banyak, cukup tunjukkan padaku di mana pusat bisnisnya. Subhanallah, diterapkan ilmu dari Nabi, selama mampu berusaha jangan gantungkan hidup pada orang lain. Demi Allah saya katakan, datang ke pusat bisnis, ini kan pakar bisnis. Jadilah beliau broker saat itu, ingin ada yang jualkan kambing, biar saya yang jualkan. Dengan ilmu manajemennya, marketingnya dijualkan. Misal harga 1 juta dijual oleh beliau 1,2 juta misal. Keuntungannya dikumpulkan, beli kambing, jualan sendiri. 3 bulan jadi orang nomor 3 paling kaya di Madinah. 3 bulan. Kalau ingin membayangkan, seperempat hartanya 80.000 dinar. Sekarang 1 dinar 2,5 juta kurang lebih. Bayang ya, setengah T dalam 3 bulan. 1 tahun jadi orang paling kaya di Madinah, yang kapaknya saja terbuat dari emas. Kapaknya, bayangkan. Baru kapaknya. 1 tahun paling kaya di Madinah. Subhanallah, tidak pernah meninggalkan ibadah wajibnya. Jamaahnya di masjid, sunnahnya dijaga, siamnya jalan, tahajudnya jalan. Jadi orang paling kaya yang kapaknya terbuat dari emas. Antum yang wajibnya kadang-kadang tertunda, sunnahnya kadang-kadang mohon maaf, ini dikerjakan kadang-kadang tidak, merasa paling sibuk. Saya tanya, sudah sejauh mana dibandingkan Abdurrahman bin Auf kekayaannya?
Ada yang kunci mobilnya terbuat dari emas? Perhatikan, jadi hijrah itu walaupun awalnya sulit, Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Kalau antum mau pasti dapat itu. Pasti dapat, saya katakan demi Allah, ada kebaikan di situ. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, ini selesai. Karena itulah pada tanggal atau tahun 17 Hijrah, pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, terjadilah satu peristiwa yang besar. Di sini kita akan berhenti dalam kurun waktu 10 sampai 15 menit. Terjadi peristiwa besar. Pada saat itu kekuasaan Islam itu sudah meluas, Bapak Ibu sekalian. Luas luar biasa. Bahkan penelitian terkini di zaman Nabi pun itu sebetulnya sudah meluas tanpa disadari sementara orang. Jadi kalau saya buatkan peta yang singkat, tidak mirip dengan aslinya ya, kurang lebih. Di sini ada Saudi Arabia sekarang, ya, wilayah Hijaznya. Ini ada Yaman sininya. Ya. Sini Afrika, ada Mesir, Afrika Utara. Ya. Kemudian di sini ada Libya, Tunisia dan seterusnya. Sini Spanyol. Ini Prancis. Sini Italia. Kemudian di sini ada Turki, Asia Kecil. Sini ada Syria. Oke. Nyebrang sedikit ke sini, ini Mesopotamia, di sini ada Irak. Saya gambarkan sebentar. Sini Iran agak luas, Iran. Nah, sekarang lihat sini ya. Ini perbatasannya. Sini ada yang besar jalurnya. Pakistan. Ada Kazakhstan, Afghanistan sini. Sini kemudian India. Garis ke sini ada Vietnam. Sini ada Cina. Ini yang Rusia, Kazakhstan dan Tantan ke sebelah sana. Ke sini turun dari India ada Myanmar. Kemudian di sini ada Thailand. Baik ya, Filipina di sebelah sini, Pak. Kemudian keturun ke bawahnya ada Kamboja. Malaysia di sebelah sini. Ini yang besarnya dulu ke sini. Saya mau membuat jalur sutra ya. Baik. Ada pelajaran sejarah kita di kelas 4 itu satu aliyah ada jalur sutra. Kemudian ke sebelah sininya ada Vietnam, Cina, udah ya, selesai. Nah, di sini ada Malaysia. Filipina di sebelah sini, ini Brunei Darussalam, sananya Kalimantan. Ini ada Selat Malaka ya, ini Indian Ocean di Samudra India. Di sini ada Sumatera. Ini Sumatera. Dari Sumatera Utara sampai dengan Sumatera Selatan, Barat dan seterusnya. Lihat sini sebentar. Rasulullah SAW saat kemudian diutus menjadi Rasul usia 40 tahun, lahir 571 Masehi, kita pakai Masehi dulu ya. Kemudian 40 tahun diutus menjadi Rasul, berarti 611 Masehi. Mulai berdakwah di Makkah selama berapa tahun? 13 tahun, berarti ya. 40 kemudian ditambah 13 tahun berarti 624 tahun. Hijrah ke Madinah 625. Baik ya. Nah, sekarang perhatikan pelan-pelan, ini saya sampaikan. 625 sampai seterusnya. Beliau wafat pada tahun 10 Hijrah, oke? Berarti di kisaran tahun 632 Hijrah Masehi. Lihat sini sebentar. Pada masa Rasulullah SAW, sebelum beliau hijrah ke Madinah, bukankah sudah ada yang hijrah ke Ethiopia? Ya, ke Habsyah. Rajanya Najasyi. Pernah dengar itu? Ustaz Khalid sudah menerangkan ya. Hijrah ke Habasyah, rajanya Najasyi. Habasyah itu Ethiopia, posisinya di sini nih, di bawah ini. Ethiopia. Ini sebelum ke Madinah. Jadi ini diprediksi di kisaran 618 Hijrah. Masehi, maaf. 618 Masehi. Ini tahun Hijrah belum ada. Di antara yang ikut ke sini ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf sebelumnya, sebelum kita membahas ke masalah ini penting diketahui, sebelum masa Islam pun sudah ada pertukaran bisnis perdagangan antara orang-orang Arab yang ada di sini dengan orang Cina yang ada di sini melalui jalur yang disebut dengan jalur sutra. Ada jalur darat lewatnya ke sini, ya.
sampai dengan ke sini. Kemudian ke Eropa ke sini. Ada yang disebut dengan jalur laut, jalur maritim, lewatnya ke sini. Nah, Ethiopia terus ya, sampai melewati Sumatera di Selat Malaka itu, baru kemudian singgah ke sini terus sampai dengan ke Cina. Nah, penting diketahui sebelum masa Islam ini sudah ada. Bahkan nanti dari catatan-catatan orang Tiongkok itu sudah ditemukan orang-orang Arab sudah menjalin garis komunikasi dengan orang-orang Cina. Itu jauh terjadi sudah sejak 400 tahun sebelum datangnya Islam, 400 Masehi. 400 Masehi. Nah, yang penting kita ketahui, dari sinilah muncul barang-barang yang dibawa sampai dengan ke Arab. Bahkan ada satu kosakata di sana yang khusus dibawa dari Nusantara. Dan itu dari daerah Medan, 414 km dari Medan, dekat Sibolga. Ada kampung namanya Barus. Barus ya? Daerah Barus. Di Barus itu terkenal penghasil kafur. Ya kan? Kafur itu dari bahasa Indonesia itu, dari bahasa Nusantara Melayu. Kafur. Silahkan dibuka surah Al-Insan ayat kelima. Al-Insan ayat kelima. Mizajuha kafura. Ya. Sungguh innal amrara, orang-orang baik itu akan diberi minum min ka'sin kana mizajuha kafura. Nanti di surga dari satu gelas ya, yang di antara gelasnya ada yang terbuat dari bahan-bahan kafura, jenis yang paling bersih dari jenis kafur. Ini kafura bagaimana bisa muncul dalam redaksi Quran? Itu ulama-ulama sepakat bahwa itu dibawa dari negeri Nusantara saat itu. Sudah ada istilah itu ya. Sudah ada istilah itu. Poin saya, dari masa Rasulullah saja ketika sebagian sahabat ada yang hijrah ke Ethiopia, subhanallah, Sa'ad bin Abi Waqqas konon kabarnya itu sudah melakukan ekspedisi datang ke Cina ya, pada masa kerajaan dinasti Tang yang berkuasa 618 Masehi sampai 907 Masehi. Dinasti Tang di Cina ini. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas saat dari sini ini sempat mampir ke wilayah Nusantara. Kembali ke sini, singkatnya, nanti pada masa Utsman bin Affan diutuslah 15 orang diplomat dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas yang pernah beliau melakukan ekspedisi sampai ke sini. Poin saya, perhatikan di sini ya. Jadi sebetulnya Islam sudah masuk ke Nusantara itu. Kalau saya sebutkan Nusantara bukan Indonesia saja ya. Ada Myanmar, ada kemudian Thailand dengan Pataninya, ada Kamboja dengan Campaknya, ada Malaysia sampai dengan ke Sumatera. Nah, perhatikan di sini, ini yang tidak banyak orang tahu. Saya berikan rahasia ini antara kita saja di sini ya. Ini Sumatera. Kata Sumatera ini konon juga bahkan itu disebut oleh orang-orang Arab Islam yang ada di sini. Jadi ini nanti ada bagian selatan dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya, di situ sudah ada kampung Arab, di utaranya sudah ada kerajaan Islam, di barat bahkan sudah ada kampung Islam. Yang menarik dari penelitian sejarah, kata Sumatera ini itu pun asalnya dari bahasa Arab. Jadi ketika singgah, kalau di Arab banyak hujannya tidak? Panas kan ya? Sampai di sini lewat sini, kok di sini banyak hujan? Kebetulan sedang hujan saat itu. Yang punya itu bahasa Arab disebut dengan dhu. Hujan itu matar. Dhu matar muncul ke sini, lisan orang sini menyebutkan dari dhu matar jadi Sumatera. Tidak pakai o. Dhu matar Sumatera. Dari sinilah kemudian muncul istilah ini. Jadi sudah sampai Islam ke sini. Pada abad ke-11, 12, 13 sudah ada di Gresik ya. Ditemukan makam Fatimah binti Maimun, yang di sini adalah makamnya Tursah, seorang perempuan yang sudah muslimah. Subhanallah, saat masuk ke wilayah Jawa Tengah, di antara Semarang sampai dengan ke Kudus ada daerah apa namanya? Demak, sama itu pun. Jadi ini keturunan yang dari sini, Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi ditugaskan pergi ke sini, itu adalah seorang ahli di bidang irigasi dan tata kota. Irigasi dan tata kota. Jadi maaf ya, Wali Songo itu jangan digambarkan orang-orang yang cuma bisa terbang, punya kesaktian, itu menghilangkan nilai-nilai Islam dan kehebatan yang ada di dalamnya. Itu sebetulnya mereka para pakar yang dikirim seterusnya nanti oleh Sultan Mahmud II yang ada di Turki. Ketika dapat kabar dari Ibnu Battuta, ada orang-orang Islam yang sudah ada di sini, tapi maaf, tantangannya tidak mudah.
dikirim para tokoh ke sini, di antaranya ada Syekh Maghribi yang kemudian datang ke wilayah antara Semarang dengan Kudus, itu subhanallah daerahnya kering luar biasa. Ditata oleh beliau sampai punya tatanan air yang bagus. Kalau airnya turun sendiri itu dzu. Kalau airnya ditata dengan bagus sampai airnya ada, itu zi bahasa Arabnya. Zi. Air itu ma'un, ma. Ya. Kalau hujan mator, kalau air yang ditata ma'un. Di sini ada zima, zima, zima. Orang sana menyebutnya Demak sampai sekarang. Karena itu jangan heran kalau ke Demak dari arah Semarang, itu sebelah kanan sawah-sawahnya hijau, ada airnya bagus, jambu-jambunya diimpor, semangkanya tumbuh besar. Sebelah kirinya tidak kalah hebat, itu toilet terbenjang terpanjang sedunia. Kali itu. Sampai ke awal Kudus. Nah, sekarang kita berhenti di sini, itu sebagai pengetahuan saja. Kita berhenti di sini. Pada masa Umar bin Khattab, wilayah Islam itu yang fokus untuk diluaskan dikuasai ini ke sini, Mesopotamia, Irak, Iran, terakhir ke sini, ke Mesir dan Syria. Satu kali muncul kejadian di Irak, saya tidak akan menulis lagi. Ada surat yang diantarkan oleh Abu Musa al-Ash'ari dari daerah Basrah. Ada pengaduan, yang khalifah, wahai khalifah, atatsna risalah, telah datang kepada kami satu surat, maktubun fiha Sya'ban, tertulis di atasnya itu bulan Sya'ban. Wala nadri asy-Sya'ban fil madiyah amil haliyah, tapi kami tidak tahu, kata orang sana, ini yang dimaksud Sya'ban ini tahun yang lalu atau tahun yang sekarang. Jadi jangan-jangan ini perintah tahun lalu kami telat melakukannya, atau tahun sekarang yang harus kami lakukan saat ini juga. Subhanallah, disitulah dari situ Umar mendapatkan masukan seperti persoalan sepele. Akhirnya dikumpulkan para pemuka sahabat saat itu. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abu Musa al-Ash'ari. Dikumpulkan seluruhnya termasuk Utsman bin Affan. Dirundingkanlah kira-kira tiba saatnya saat ini menentukan kalender tahunan Islam. Menurut antum semua seperti apa bentuk kita? Ada yang mengusulkan gunakan hari kelahiran Nabi, seperti orang Romawi menggunakan hari kelahiran Isa. Ada yang mengusulkan gunakan hari wafatnya Nabi, tahunnya. Nah, di antara usulan ini puncaknya Ali bin Abi Thalib menyampaikan pandangan. Beliau sampaikan, perhatikan kalimatnya. Kalau ditetapkan berdasarkan hari lahirnya Nabi, aku khawatir umat akan mengkultuskan Rasulullah seperti Isa dikultuskan. Kalau ditetapkan berdasar hari wafatnya Nabi, aku khawatir umat akan terlalu meratapi kehilangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diusulkanlah saat itu berdasarkan peristiwa hijrah. Perhatikan, dengan dua tujuan. Satu, memudahkan orang Islam untuk penanggalan kalendernya. Yang kedua ini lihat ya tujuan spiritualnya, supaya setiap waktu yang dilalui semangat hijrah itu bisa dipelajari oleh orang Islam untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, setiap menemukan kalimat tahun Hijriyah, antum punya kalender, itu bukan sekedar penanggalan. Kira-kira antum sudah berada di mana di balik pengorbanan dan perjuangan sahabat itu? Ya. Sudahkah ada yang seperti Abdurrahman bin Auf, yang seperti Hamzah, yang seperti Umar bin Khattab, yang seperti Talhah, ya? Yang seperti Aisyah para ibu, yang seperti Zainab, ya? Atau jangan-jangan kita cuma rame saja, ya? Tiap tahun perayaan, tapi mental tidak berubah, ya? Mohon maaf, ini yang sesungguhnya dibutuhkan revolusi mental itu bukan yang rame-rame, bukan yang seperti ini. Lihat kalender hijrah, bawa, benahi diri kita. Itulah prinsip yang ditanamkan para sahabat supaya kita bisa mengevaluasi diri. Terakhir saya akan berhenti. Ayatnya yang terakhir ditulis tadi apa Qurannya? Baik. Di sini kajian kita akan berakhir. Sekarang buka Quran surah 9 ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Ini di antara mukjizat. Sekali lagi saya ulang. Ini di antara mukjizat Al-Quran dari sisi pengetahuan ilmiah terkait dengan angka. Jadi Bapak Ibu tidak akan ditemukan di kitab manapun yang isyarat-isyarat ilmiahnya itu sedetil Al-Quran. Contoh, kata yaum di Quran
yang menunjuk hari itu sama persis terulang sejumlah bilangan hari dalam setahun. Kata syahr, bulan, itu terulang persis sejumlah bulan yang ada setahun. Bahkan langsung disebutkan setahun 12 bulan. Di kitab lain tidak ada. Contoh, lautan dengan daratan luas mana? Subhanallah, kalau Bapak Ibu mengeluarkan ayat-ayat di Quran, kalimat laut, bahar, dengan kalimat darat, bar, itu subhanallah, akan ditemukan presentasinya persis sejumlah hitungan yang nyaris detailnya sama persis dengan hitungan ilmiah sekarang. Berapa persen lautan, berapa persen itu daratan. Tidak ada di kitab lain kecuali di Quran. Ya. Kalau sudah seperti itu, mengapa kita sampai sekarang meragukan juga? Sampai kapan kita mau mendekat kepada Al-Quran? Perhatikan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sungguh jumlah bilangan bulan itu mesti ada 12 tercatat dalam ketentuan kitab Allah. Dari sinilah ketika menyusun kalender Hijriyah dituliskan 12 bulan, dipertahankan nama-namanya. Perhatikan uraian saya dengan ini sekaligus saya tutup. Antum bertanya, bagaimana cara hijrah? Bagaimana caranya supaya saya bisa hijrah? Mencontoh sahabat itu. Diberilah kita isyarat dari penamaan-penamaan bulan itu. Satu, namanya apa? Baik. Perhatikan, bukan Muharram tapi Al-Muharram. Jelas ya? Bukan Muharram tapi Kalau disebutkan Muharram, itu artinya segala yang diharamkan. Mabuk Muharram, mencuri Muharram, makan harta riba Muharram, berselisih Muharram, bohong Muharram. Nah, sekarang lihat rumusnya. Kalau antum ingin menjadikan keadaan menjadi bentuk waktu, maka tambah al di depannya. Al-Muharram, ya. Waktu saat kita harus meninggalkan segala yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum ingin mulai berhijrah, kenapa bulan pertama dinamakan Al-Muharram? Ada petunjuk di situ, mulailah dengan meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan ini bulan Al-Muharram, bulan muhasabah, bulan introspeksi. Sampai hari ini kalau antum mau hijrah, coba lihat diri kita. Apa yang Allah tidak sukai dalam diri kita? Coba hari ini keluar dari sini, keluar dari masjid ini, tolong masing-masing punya catatan ya di rumahnya. Gak usah orang lain tahu. Misal, lisan saya tajam, satu. Kedua, saya senang gosip. Ketiga, saya agak angkuh. Keempat, pelit misalnya. Bawa catatan itu, di Al-Muharram ini kita berusaha hilangkan semua sifat-sifat itu, kosongkan dari hati kita. Caranya mudah. Biasanya prosesnya tidak semudah yang diucapkan. Tapi sekarang gak usah tiap hari Pak Ibu. Saya berikan caranya, lebih mudah, gampang. Besok hari apa? Senin, antum bikin aturan, tiap hari Senin sifat jelek saya ini gak boleh keluar. Misal, bapak pemarah. Ya. Ketika satu hari di hari Senin, ada tetangga bikin kita emosi, langsung, oh ini hari Senin, besok marahnya Selasa. Itu insya Allah pelan-pelan tahan. Antum ibu mau ta'lim, orang ngajak gosip, itu gimana tentang ini? Ini hari apa? Senin, besok aja Selasa bu ya. Di insya Allah itu dengan demikian akan cepat kita. Pelan-pelan, hilangkan itu semua. Kalau yang haram itu sudah hilang dalam diri kita, mohon maaf, kira-kira masih tersisa enggak? Kalau yang jelek-jelek sudah dikeluarkan dari diri kita, masih tersisa nggak di hati kita yang jeleknya itu? Karena itulah bulan kedua disebut dengan Safar. Safar itu asalnya dari kata sifar. Sifrun. Sifar itu artinya nol. Ya, sifrun, nol. Atau sesuatu yang kosong. Saya tidak main-main, perhatikan sini ya. Ini apa? Gelas ya, isinya ada airnya. Perhatikan sini. Kalau di sini ada tutupnya, saya masukkan spidol bisa nggak? Air yang lain bisa? Ada tutupnya. Perhatikan, kalau antum masih ada sekat dosa di hatinya, belum Al-Muharram, belum dikeluarkan ini, belum dibuka, demi Allah saya katakan, hidayah Allah akan sulit masuk. Taufik Allah akan sulit masuk. Karena inilah di bulan Hijriyah, Al-Muharram dinamakan, buka dulu tutupnya. Periksa di bejana hati kita itu ada persoalan apa? Tazkiyatun nufus, bersihkan. Kalau ini sudah dikosongkan yang jelek-jeleknya, ini terbuka, subhanallah, ini sudah kosong dari dosa, sifrun, bulannya disebut Safar. Kalau orang sudah mengeluarkan kejelekannya, hatinya kosong dari dosa. Dari situlah muncul bulan ketiga, namanya apa? Rabi'. Rabi' itu, kalau dalam bahasa sekarang itu semi. Kalau musim semi itu bunga tumbuh tidak? Tumbuh, bagus tidak dilihatnya?
Bagus, kalau orang sudah kosong dari dosa, kecenderungannya muncul benih-benih kebaikan yang dipandangnya enak, perilakunya bagus. Itulah disebut dengan Rabiul Awal. Itu diantara makna-maknanya. Saya cukupkan sampai 3 saja ini dulu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya simpulkan. 1, kehidupan kita itu membawa amanah yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Yang kedua, amanah itu berbentuk 2 hal. 1, keimanan kita, karena itu jaga betul. Yang kedua adalah ibadah yang bisa menguatkan nilai keimanan yang kita bawa sejak kita lahir itu. Kesimpulan ketiga, iman dan ibadah disatukan dalam satu kalimat, disebut dengan din, dispesifikasikan dengan nama Islam. Seseorang tidak akan sempurna Islamnya tanpa membawa nilai keimanan dan ibadah dalam hidupnya. Dan yang terakhir, untuk bisa memaksimalkan ini supaya semangat kita dalam hidup, maka mulailah kita berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu awalnya berat, dengan menghilangkan kebiasaan buruk kita, menghadirkan yang baik-baiknya supaya muncul kebaikan di hadapan Allah dan Rasul-Nya kelak di kemudian hari. Saya kira saya berhenti dulu di sini. Mudah-mudahan bisa membawa kebaikan pada kita semuanya.